Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arika Nursalwa, mahasiswi semester 3, jurusan Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi Lexem untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar linguistik dan dosen pengampu Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah. Apa itu Lexem? Lexem adalah satuan dasar atau bentuk kata yang mewakili makna leksikalnya. Tetapi, Lexem tidak terikat pada variasi gramatikal. Dengan kata lain, Lexem adalah bentuk paling dasar dari kata tanpa memandang bentuk turunannya. Contohnya di sini adalah lari. Lari dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti berlari ataupun pelari. Tetapi semuanya akan memiliki akar yang sama, yaitu lari. Selanjutnya, makna Lexem dalam bahasa Indonesia. Di sini ada dua. Yang pertama, Lexem makan. Lexem makan memiliki makna mengambil dan menelan sesuatu untuk dicerna. Contoh penggunaannya, Tony makan siang di kantin sekolah. Lalu yang kedua ada Lexem bis. Lexem bis memiliki makna kendaraan umum yang berkapasitas besar. Contoh penggunaannya, saya naik bis setiap pagi untuk pergi ke kantor. Selanjutnya, makna Lexem dalam bahasa Arab. Dalam kamus bahasa Arab, pencarian akar kata dilakukan dengan memeriksa semua kemungkinan hubungan makna dengan kata lainnya. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa Arab itu dibentuk dari akar kata yang memiliki 3 huruf konsonan, dan dari akar kata inilah menjadi variasi bentuk dan maknanya. Contohnya di sini kataba yang berarti menulis. Namun kita dapat mengubah dengan berbagai bentuk seperti katibun yang berarti penulis, kitabatun yang berarti penulisan, ataupun maktubun yang berarti tertulis. Selanjutnya, contoh Lexem dalam bahasa Indonesia. Ada 3. Yang pertama, Lexem kelas memiliki makna tempat untuk belajar. Kelas katanya yakni nomina atau kata benda. Lalu Lexem yang kedua, nyata. Maknanya ini bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Kelas katanya merupakan adjektiva atau kata sifat. Lalu, Lexem yang ketiga adalah belajar. Memiliki makna aktivitas untuk memperoleh ilmu, pengetahuan, serta pemahaman. Kelas katanya merupakan verba atau kata kerja. Selanjutnya, contoh Lexem dalam bahasa Arab. Di sini ada 3 contoh Lexem dalam bahasa Arab. Yang pertama ada fi'il atau verba, yang kedua ada isim atau nomina, dan yang ketiga ada na'at atau adjektiva. Yang pertama contoh dari fi'il atau verba. Yang pertama itu ada qola yang berarti berkata. Yang kedua jalasa yang berarti duduk. Lalu contoh dari isim atau nomina, yang pertama ada suratun yang berarti gambar atau foto. Yang kedua ada qalamun yang berarti pulpen. Lalu contoh yang ketiga itu ada dari na'at atau adjektiva. Yang pertama ada qawiyun yang berarti kuat, serta jamilun yang berarti indah. Selanjutnya, perbedaan Lexem dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, Lexem pada umumnya lebih didasarkan pada akar kata. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, pada akar kata ini yang terdiri dari 3 huruf konsonan seperti kaf, ta, dan ba. Namun kita bisa mengubahnya dengan berbagai bentuk kata. Dari kata ba bisa menjadi seperti tadi, yaitu katibun ataupun kitabatun ataupun maktubun. Lalu dalam bahasa Indonesia, Lexem menggunakan sistem morfologi yang lebih sederhana, di mana Lexem merupakan bentuk dasar dari kata yang mendapatkan afiksasi yang berupa awalan, sisipan, ataupun akhiran. Sebagai contoh, Lexem baca
Kita bisa membentuk berbagai seperti menjadi baca menjadi membaca atau terbaca atau dibaca karena adanya afiksasi. Selanjutnya, apa itu kolokasi? Kolokasi adalah gabungan atau pasangan kata yang sering muncul bersama dalam suatu bahasa dan terdengar alami bagi penutur asli. Kata-kata ini cenderung digunakan bersamaan secara konsisten karena hubungan semantiknya. Atau dengan artian lain, kolokasi adalah suatu gabungan kata yang maknanya dapat ditelusuri melalui kata per kata tetapi tidak mengubah bentuk aslinya. Contohnya dalam bahasa Indonesia, gabungan dari kata memanjat pohon itu dapat dipahami dengan kata memanjat dan kata pohon. Lalu contoh dalam bahasa Arab yaitu sautun alin atau sautin alin itu yang berarti atau yang memiliki arti suara keras, itu dapat dipahami dengan kata saut dan kata ali. Selanjutnya, menurut Binson dan Ilson dalam Yuslin Kasan 2019, kolokasi terdiri atas dua kategori, yaitu yang pertama ada kolokasi gramatikal dan yang kedua ada kolokasi leksikal. Yang pertama, kolokasi gramatikal, yakni gabungan kata yang terdiri atas kata dominan seperti nomina atau kata benda, verba, kata kerja, adjektiva, kata sifat, dan preposisi. Lalu yang kedua, kolokasi leksikal, yakni gabungan kata yang terdiri dari nomina atau kata benda, verba, kata kerja, adjektiva, kata sifat, dan adverbia, kata keterangan. Selanjutnya, contoh kolokasi gramatikal. Nah, contoh dari kolokasi gramatikal yang pertama ada verba hasola yang berarti terjadi, bersanding dengan preposisi ala yang berarti di atas, menjadi hasola ala, memiliki terjemahan maknawi yakni memperoleh. Kategorinya adalah verba atau kata kerja plus preposisi, kata depan. Lalu yang kedua ada nomina iada yang berarti memperoleh, bersanding dengan preposisi min yang berarti dari, bersanding dengan pronominahu yang berarti dia, yang menjadi yada minhu, memiliki terjemahan maknawi yakni memperoleh kebaikan darinya. Kategorinya yaitu nomina atau kata benda plus preposisi atau kata depan plus pronomina atau kata ganti. Lalu selanjutnya ada preposisi min yang berarti dari, bersanding dengan nomina ba'idin yang berarti jauh, menjadi min ba'idin. Terjemahan maknawinya yakni dari jauh. Kategorinya preposisi atau kata depan plus nomina atau kata benda. Lalu selanjutnya ada verba ibta'ada yang berarti menjauh, bersanding dengan preposisi an yang berarti dari, menjadi ibta'ada an. Namun terjemahan maknawinya yakni memisahkan. Kategorinya verba atau kata kerja plus preposisi atau kata depan. Selanjutnya, contoh kolokasi leksikal. Nah, contoh dari kolokasi leksikal yang pertama ada nomina roksun yang berarti kepala, disanding dengan nomina al-mali yang berarti harta, menjadi roksul mali. Jika diterjemahkan secara harfiah, maka roksul mali memiliki arti kepala harta, namun memiliki terjemahan maknawinya yakni modal. Kategorinya adalah nomina, kata benda, plus nomina, kata benda. Lalu selanjutnya yang kedua ada mashgulun yang berarti sibuk, bersanding dengan al-bali yang berarti keadaan. Nah, menjadi mashgulul bali. Namun jika diterjemahkan secara harfiah, maka mashgulul bali memiliki arti sibuk keadaan. Namun
dalam terjemahan maknawi memiliki arti gundah atau gelisah. Kategorinya yakni adjektiva atau kata sifat plus nomina atau kata benda. Lalu yang terakhir ada verba toro yang berarti terbang. Sanding dengan nomina farhan yang berarti senang. Jika menjadi toro farhan. Nah, jika diterjemahkan secara harfiah, maka toro farhan berarti dapat memiliki arti terbang senang. Namun, dalam terjemahan maknawi, yakni bersukaria, memiliki kategori verba atau kata kerja plus nomina atau kata benda. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.